Hai teman-teman, saya Zumratul Umamah NIM 40. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Perbedaan hard system dengan soft system metodologi. Metodologi sistem menurut Waring 1996 terdiri dari A. Hard system menyatakan bagaimana menyelesaikan problem dunia nyata yang telah terdefinisi dengan baik. B. Soft system belajar bagaimana untuk mengatasi problem dunia nyata yang ill-defined dan tidak terukur dengan berfokus pada hubungan manusia secara lebih baik. Ada beberapa perbedaan antara hard system dengan soft system. Hard system digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terstruktur dengan jelas. Tidak seperti hard system, soft system cocok untuk menangani masalah yang tidak terstruktur dengan tujuan yang tidak jelas. Di soft system, peneliti diperbolehkan membandingkan beberapa model konseptual. Hal ini juga diperbolehkan menggunakan beberapa alat yang berbeda untuk mencangkup tujuan penelitian. Soft system metodologi. Soft system metodologi adalah sebuah metodologi yang menetapkan prinsip-prinsip untuk penggunaan metode yang memungkinkan dilakukan dalam situasi permasalahan yang tidak terstruktur, di mana pemeliharaan hubungan setidaknya sama pentingnya dengan pencarian tujuan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan sama pentingnya dengan menentukan bagaimana melakukannya. Manfaat penggunaan soft system metodologi menurut Delbrück 2008 adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman secara holistik pihak-pihak yang dieksplorasi terhadap kasus yang dihadapi. Yang kedua, penggunaan SSM membuat proses pembelajaran dapat dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, proses inovasi dalam penyelesaian masalah dapat dieksplorasi bersama-sama sehingga melahirkan banyak alternatif solusi. Peran soft system metodologi ada 3. Yang pertama, scientific approach atau pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific approach adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Yang kedua, soft system metodologi sebagai scientific approach atau pendekatan ilmiah. Soft system metodologi sebagai scientific approach berarti bagaimana soft system metodologi sebagai salah satu paradigma penelitian. SSM merupakan metodologi penelitian yang lebih cenderung kepada sintesis dibandingkan analisis. Dan yang ketiga, soft system metodologi sebagai applied managerial approach berarti SSM digunakan dalam kegiatan manajerial. Dalam soft system metodologi terdapat berbagai teknik yang digunakan dalam memperoleh ataupun menganalisa input penelitian. Disebut juga alat analisa atau tools. Menurut Sherwood 2002, terdapat alat analisa yang digunakan dalam sistem thinking, yaitu causal loop diagram dan sistem dynamic computer models. Causal loop diagrams memungkinkan suatu sistem yang kompleks bisa dijelaskan atau dijabarkan dalam hubungan sebab akibat. Sedangkan sistem dinamik komputer memungkinkan sistem yang kompleks untuk dieksplorasi dengan asumsi yang berbeda-beda. MODM adalah suatu metode dengan mengambil banyak kriteria sebagai dasar dari pengambilan keputusan yang menyangkut masalah perancangan atau desain, di mana teknik-teknik matematik optimasi digunakan untuk jumlah alternatif yang sangat besar dan untuk menjawab pertanyaan apa dan berapa banyak. Nah, kegunaan MODM sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah pada ruang kontinu seperti permasalahan pada pemrograman matematis. Secara umum dapat dikatakan bahwa MADM menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, sedangkan MODM merancang alternatif terbaik. Contoh kasus MODM terdapat pada CV Cahaya Mustika yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dengan menjual bermacam-macam produk dengan variasi yang berbeda. Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut masing-masing memiliki kategori yang berbeda. Di antaranya ada kategori alat tulis kantor, peralatan pendidikan, dan furnitur. Selain kategori yang berbeda, produknya pun masing-masing memiliki aspek yang berbeda, khususnya pada merek produknya.
Nah, permasalahannya ada ketika ada pemesanan produk dari customer, perusahaan masih melakukan secara manual, misalnya dalam pencarian supplier dari produk yang akan dibeli. Karena banyaknya variasi produk yang disediakan dan ditawarkan perusahaan, maka perusahaan juga harus mencari supplier yang sesuai dengan produk tersebut. Dari permasalahan yang dihadapi oleh CV Cahaya Mustika, maka diperlukan suatu sistem sebagai pendukung keputusan yang dapat memberikan solusi berupa rekomendasi dengan menggunakan model MODM yang mengakomodasi pertimbangan kualitatif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses penentuan produk dengan melakukan pembobotan terhadap atribut alternatif yang memiliki parameter dengan skala yang berbeda. Hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan metode TOPSIS. Dari permasalahan yang dihadapi CV Cahaya Mustika tersebut, maka diperlukan suatu sistem sebagai pendukung keputusan yang dapat memberikan solusi berupa rekomendasi dengan menggunakan model MODM yang mengakomodasi pertimbangan kualitatif dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses penentuan produk dengan melakukan pembobotan terhadap atribut alternatif yang memiliki parameter dengan skala yang berbeda. Hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan metode TOPSIS. Dengan metode ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Kategori dari pendekatan TOPSIS ini termasuk model MODM yang teknik pengambilan keputusannya diambil dari beberapa pilihan alternatif yang sudah ditentukan dan akan menghasilkan nilai preferensi dari setiap alternatif.